InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan memulai pembacaan kitab yang disebut atau diberi nama kitab Taqriratus Sadidah. Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah lil Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini di waktu yang barakah, dengan senantiasa diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan sampai dari kemarin, ya, dari pagi sampai pagi lagi. Ini mudah-mudahan menjadi rahmat. Amin. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Itulah memang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi di dalam hadisnya, la tasubbur rih wa la tasubbul matar. Janganlah kalian mencaci angin, janganlah kalian mencaci hujan. Hujan di ngomong, hujan mulu nih. Gak ada hujan. Nggak hujan apa? Itu dilarang di dalam syariat kita, karena semuanya adalah yang menurunkan dan yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut hujan ini merupakan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu juga harapan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, di keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam profesi dan pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian kita, mari kita membaca bersama-sama Sayyidul Istighfar yang dilanjutkan dengan kalimat taraddi, yaitu raditu billahi rabban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan pengajian ataupun kajian kitab kita dalam kajian Senin subuh ini. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa kita akan bergantian dalam membacakan kitab yang sudah kita mulai, yaitu pembacaan kitab Mawraqil Ubudiyah yang merupakan syarah daripada Bidayatul Hidayah. Kemudian kitab yang berikutnya adalah kitab fiqih yang dikarang oleh Habib
Zain bin Ibrahim bin Sumaid. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan memulai pembacaan kitab yang disebut atau diberi nama kitab Taqriratus Sadidah. Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah lil Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Muqaddimatun fil madhhab asy-Syafi'i. Awalan muassisul madhhab huwa Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muttalibi yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Wulida bi Ghazzata sanah 150 al-hijrah wa humila ila Makkah wa talaba al-ilma ala shaykhihi al-Imam Khalid bin Muslim az-Zinji mufti Makkah wal Fudail bin Iyad wa Sufyan bin Uyainah wa ghairihim. Thumma rahala ila al-Madinah wa umruhu 12 sanah wa hafidha al-Muwatta kullahu fi 9 ayyam muhayya'an nafsahu li mulazamati al-Imam Malik. ثم أخذ عن الإمام مالك حتى صار أعلم طلابه وأخذ عن أهل المدينة ومكة وتأهل للفتوى وهو في 15 من عمره مع معرفته بأشعار العرب وعلوم اللغة حتى إن الأصمعية راوية أشعار العرب استفاد منه وأخذ عنه أشعار قبيلة بني هذيل إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, dalam pembahasan mazhab fiqih sudah tentu mazhab kita adalah Syafi'iyul mazhab. Kita bermazhabkan dan mengikuti mazhab daripada al-Imam Syafi'i. Maka perlu kita mengetahui biografi dan sejarah daripada imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Di sini dikatakan huwa Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muttalibi. Beliau Imam Syafi'i memiliki nama aslinya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muttalibi. Kemudian nama nisbat dikenal dengan nama Imam Syafi'i diambil dari kakek ketiga beliau, ya. Kalau dalam nasabnya Muhammad bin Idris, bahkan disebut ya, kakek yang keempatnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, dari yang keempat itulah, ya benar. Kalau kakeknya yang ketiga, ya Muhammad bin Idris, kakeknya Imam Syafi'i yang ketiga bernama Syafi'. Maka diambil dari kakek yang ketiga itulah sebutan nama beliau, yaitu Al-Imam Syafi'i. Kalau ditanya siapa nama beliau, Muhammad bin Idris. Nama aslinya beliau Muhammad. Beliau juga punya kunyah, nama lain Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Tapi lebih tenar, lebih terkenal dipanggil dengan Syafi'i tadi. Kata ulama, karena
dari nasabnya itulah yang menunjukkan beliau menyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kakek ketiganya tadi, kakek ketiganya Imam Syafi'i yang bernama Syafi', kalau dilanjutkan bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf, dari seseorang yang bernama Abdu Manaf. Di sinilah bertemu nasabnya Imam Syafi'i dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nasabnya siapa? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Di situ ketemu daripada nasabnya Imam Syafi'i dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Syafi'i kelebihannya dari segi nasab berbeda dengan 3 imam mazhab lain. Ada Imam Hanafi, Ustaz Masdura fadhal depan. Imam Hanafi mazhab pertama, Imam Maliki, kemudian yang bawah di bawahnya Imam Syafi'i adalah Imam Hambali. Ketiga dari mazhab lain itu tidak memiliki nasab keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan daripada Imam Syafi'i juga termasuk dari bangsa Quraisy, ya. Quraisy, Al-Qurashi. Suku Quraisy dan suku Hashim, Bani Quraisy dan Bani Hashim merupakan satu kesatuan suku yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah dari Bani Hashim, sedangkan Imam Syafi'i dari Bani Quraisy. Bani Quraisy wa Bani Hashim syai'un wahid, kata ulama. Nah, itulah di antara keistimewaan nasabnya Nabi, al-imam kita, al-imam mazhab kita, al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita dianjurkan membaca atau mendoakan taraddi, kalimat redha dengan kata-kata radhiyallahu an, dibolehkan, ya. Yaitu artinya itu radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Itu radhiyallahu an kepada siapa? Kepada para sahabat, kepada para ulama as-salafus salih. Itu kalimat penghormatan doa kita setelah menyebutkan nama mereka, para ulama as-salafus salih. Di antaranya lagi yang paling inti adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita mengucapkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di belakangnya ada doanya radhiyallahu an. Itu Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, beliau lebih dikenal dengan kakek ketiga, Asy-Syafi'i, ya. Kalau ditanya dari mana? Itu nama kakek ketiganya, Syafi'. Sedangkan nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Beda dengan imam-imam yang lain yang diambil dari, ada yang nama kunyah. Seperti Al-Imam Hanafi dikenal dengan Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah karena diambil dari nama anaknya, itu lebih terkenal dengan Abu Hanifah, ya. Padahal nama asli daripada Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Beda-beda. Adapun Imam Malik, ya, diambil dari namanya Malik bin Anas bin Malik. Imam Hambali dari Imam Ahmad bin Hambal, dari ayahnya. Jadi masing-masing ada perbedaannya itu. Kalau kita lihat Imam Hanafi lebih dikenal dengan kunyah. Kunyah itu ngambil nama anaknya. Abu Hanifah, Abu bapak, Hanifah, Hanifah nama anaknya. Abu Hanifah, beda-beda itu, biar ingetin gampang. Urut, habis Abu Hanifah di bawahnya siapa? Imam Malik, dari namanya langsung Malik bin Anas bin Malik. Kalau Imam Syafi'i diambil dari kakek yang ketiga, Syafi', al-Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali diambil dari nama bapaknya,
Ahmad bin Hambal. Nah, itu. Ini runtutan daripada nama-nama ashabul madzhab, ya, para imam madhab yang 4 khususnya. Al-Muttalibi, yang keturunan suku Muttalib, yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Jadi dikatakan di sini Al-Imam Syafi'i bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Nabi yang bernama Sayyidina Abdi Manaf. Wulida bi Ghazzah. Al-Imam Syafi'i wulida, dilahirkan beliau di Ghazzah. Ghazzah kita kenal, di situ tempat sering terjadinya perang sekarang, jalur Gaza. Ghazzah, Palestina. Gaza itu Palestina. Jadi Israel nggak ada. Israel itu pendatang yang mau nguasain Palestina. Jadi tetap negaranya Palestina. Para ulama berbeda pendapat tentang di mana dilahirkannya beliau Al-Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan yang pertama di Gaza. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, wulidtu fi Ghazzata. Aku dilahirkan di Gaza. Tapi ada riwayat lain, kata ulama, wulidtu bi Asqalan. Asqalan. Aku dilahirkan di Asqalan. Rupanya Asqalan dengan Gaza itu masih satu negara, dalam satu negara yang disebut Palestina. Jadi kalau mau dirinci, beliau Imam Syafi'i lahir di desa Gaza, kampung kayak gini nih. Ini kampung apa ini? Di Ganjur. Nah, desanya desa Gaza, ya. Kemudian kotanya kota Asqalan. Negaranya berada di negara Palestina. Jadi dari perbedaan itu rupanya menyatu, ya. Lahirnya di kampung yang namanya kampung Gaza, yang Gaza itu berada di daerah Asqalan. Asqalan ini berada di negara Palestina. Meskipun ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di negara Yaman. Tapi itu pendapat yang lemah, karena kata Imam Syafi'i, aku dibawa. Aku lahir di Gaza, tapi aku pernah dibawa ketika masih kecil ke Yaman. Lahirnya tetap di Gaza. Itu. Dan beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah. 150 Hijriyah sampai 204 Hijriyah. Kalau dihitung total umur atau usia beliau 54 tahun. Tahun 150 Hijriyah sampai 204 Hijriyah, 54 tahun. Masih di bawah umurnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat ulama-ulama ini yang kitabnya, karangannya luar biasa, umurnya nggak panjang. Kalau sama Imam Ghazali, kitab yang kita baca yang satunya itu Bidayatul Hidayah. Nah, Imam Ghazali jauh di bawah Imam Syafi'i. Bahkan termasuk pengikut dalam mazhab Syafi'i yang konsentrasi dalam ilmu tasawuf. Nah, itu. Imam Ghazali yang kita baca kitabnya itu Bidayatul Hidayah, beliau lahir tahun 450 Hijriyah, yang jauh. Imam Syafi'i 150 Hijriyah lahirnya. Nah, Imam Ghazali 450 Hijriyah. Itu yang menunjukkan bahwa termasuk Imam Ghazali pengikut, disebutnya Ashabus Syafi'i. Pengikut yang ulama yang mengikuti Imam Syafi'i di dalam mazhab. Ada yang mengatakan itu termasuk muridnya Imam Syafi'i. Tapi bukan murid langsung, karena kan dari segi zamannya aja nggak ketemu.
tapi murid yang dari gurunya karena mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi murid itu memang nggak mesti harus langsung. Kalau kita nggak sempat datang ke satu tempat yang belajarnya di situ luar biasa dari tempatnya para ulama as-salafus saleh, tapi kita belajar sama ulama yang keluaran sono, maka nyambung deh. Siapa guru kita tadi nih, misalnya di Mekah, maka kita termasuk guru atau murid, kita termasuk murid daripada ulama yang ada di Mekah itu juga, karena kita mengambil ilmu dari murid-muridnya, ya. Maka nanti keuntungannya orang mengaji dengan punya guru yang sanadnya nyambung itu akan bertemu dan berkumpul bersama para guru-gurunya. Kita ketemu dengan guru kita Al-Walid almarhum Kiai Abdul Razak Haidir dengan gurunya, kumpul jadi satu kita dengan guru-guru mereka sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan pas dengan wafatnya Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Hanafi. Imam Hanafi wafat pada tahun 150 Hijriah. Saat itulah lahirnya Imam Syafi'i. Maka dikatakan kata ulama, meninggalnya orang yang mulia digantikan yang juga orang mulia. Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijriah, saat itu juga wafatnya Imam Hanafi. Bahkan kata Imam Nawawi, nah, Imam Nawawi siapa lagi nih? Termasuk juga murid ataupun pengikut daripada ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Nawawi hidupnya 500 tahunan, tahun 500 berapa lebih Hijriah lahirnya, ya. Kalau kita sering dengar nama imam-imam ini, jadi mengakarnya kepada Imam Syafi'i apa mereka? Semuanya mengikuti, ya, mazhab dalam fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Imam Nawawi Syafi'i dalam mazhab fikihnya, Imam Ghazali Syafi'i dalam mazhab fikihnya. Itu. Nah, kalau Imam Ghazali juga, ya umurnya nggak lama, nggak banyak. Dari 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Berarti cuma 55 tahun tuh. Kalau Imam Syafi'i 54 tahun, Imam Ghazali 55 tahun, Imam Nawawi 45 tahun. Imam Nawawi, kitab yang kita baca Arba'in Nawawi di Al-Wiqayah itu, kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Subhanallah, ya. Maka kita beruntung nih, udah lebih. Yang udah lebih beruntung, alhamdulillah, ya. Maka kata ulama, mereka meskipun umurnya tidak banyak, tapi karyanya seakan-akan dan pasti mereka seperti hidup terus. Hidup terus. Biar katanya umurnya cuma 45 tahun tuh Imam Nawawi Ad-Dimishqi yang di Damaskus, Syria, tapi sampai sekarang masih hidup, sampai seterusnya. Kitab-kitabnya dibaca, itu yang menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Begitu juga kita disuruh mumpung masih hidup, berikan sesuatu yang baik supaya kita setelah mati tetap kita hidup. Alhamdulillah, kemarin saya sangat bersyukur kepada Allah atas semangat dan bantuan dari para jamaah semuanya yang di luar pikiran kita semuanya, di luar kemampuan kita. Alhamdulillah, karpet kalau dalam jumlahnya udah selesai dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini insyaallah menjadi amal buat kita. Seandainya kita udah mati, maka orang yang duduk di sini datang berapa dia tiap ngaji, tiap sholat Jumat, acara-acara, maka kita mendapatkan pahala. Amin. Setiap orang yang melakukan ibadah di tempat yang kita infak di dalamnya, insyaallah diterima dan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam Nawawi, ya, Al-Imam Nawawi tadi, ya. Bahkan kata Imam Nawawi, lahirnya Imam Syafi'i, tadi kan katanya tahunnya sama 150 Hijriah. Bukan tahunnya aja yang sama katanya, harinya pun sama kata Imam Nawawi.
hari lahirnya Imam Syafi'i, saat itulah hari wafatnya Imam Hanafi. Subhanallah, ya. Kalau kita lihat, Allah berkuasa menggantikan para ulama langsung dengan kekuasaan Allah hari itu. Kalau kita lihat dari sejarah hari kelahiran para ulama ini, jadi Allah masih terus ingin menjadikan bumi ini sebagai tempat orang mencari ridhonya, sehingga diberikan mujaddid, orang yang memperbaharui keislaman, artinya membawa Islam itu sesuai dengan zamannya. Ya, insya Allah termasuk kalau zaman sekarang, ya, ada imam besar kita yang terus mengajak dan mengarahkan kita. Jadi orang mujaddid mengajak kebenaran, menjaga Islam itu banyak caranya. Ada dengan ilmunya, ada dengan kitabnya, ada dengan dakwahnya, amar ma'ruf nahi munkarnya. Itu. Nah, teriring doa kita semua untuk para ulama kita. Mudah-mudahan mereka semuanya, para habaib kita, senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa humila ila Makkah. Masih kecil Imam Syafi'i, ya, dibawa oleh ibunya ke Mekah. Wa talabal ilma ala syaikhihi al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zindi. Bahkan katanya Imam Syafi'i radhiyallahu an termasuk contoh aktsarul hamli. Imam Syafi'i dalam kandungan selama 4 tahun. Contoh paling lamanya hamil, tapi ini jarang, nggak ada, jarang. Ya, yang nggak kayak kita mungkin lah, berendungnya lama, enggak. Subhanallah, aktsarul hamli 4 tahun. Lihat dalam kitab Safinatun Najah. Sedangkan pasarannya orang hamil berapa? 9 bulan. 9 bulan. Disitulah Allah berikan mungkin keistimewaan daripada Al-Imam Syafi'i, sehingga umur 7 tahun udah hafal Al-Quran. 7 tahun hafal Al-Quran. Jangan pakai dalil. Nah, maaf. Tadi 4 tahun di perut katanya. Enggak. Kita bisa cetak anak kita menjadi hafizul Quran semenjak kecil. Ya, insyaallah itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kita mendidik anak-anak kita. InsyaAllah ada yang menjadi hafidh ataupun hafidhah. Umur 7 tahun dibawa masih kecil oleh ibunya ke Mekah, berguru kepada Syekh Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji, mufti Mekah. Umurnya 10 tahun saat itu katanya. Umurnya 10 tahun. 10 tahun umur orang lagi kelas berapa? Kelas 4. Kecil masih. Makanya terkatanya umur 15 tahun sudah dibolehkan berfatwa sama gurunya ini nih, Syekh Khalid bin Muslim Az-Zinji, mufti Mekah. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya juga luar biasa kecerdasan Imam Syafi'i ini. Thumma rahala ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Wa umruhu 12 sanah. Dibawa oleh ibunya dari Mekah ke Madinah. Saat itu umur beliau Imam Syafi'i umur 12 tahun. Untuk kemana? Untuk bertemu dengan Imam Malik, berguru, belajar kepada Imam Malik. Nah, itu ada ceritanya katanya, bahwa Imam Syafi'i ingin bertemu dengan Imam Malik ini yang luar biasa keistimewaannya. Beliau sudah mendengar seorang ulama yang luar biasa, Imam Malik, dengan cahaya, dengan kewibawaannya dan semua yang dimiliki oleh Imam Malik dari karomah ataupun kemuliaannya, sehingga Imam Syafi'i minta surat dari
pemimpin Mekah disebutnya. Qadhi Mekah, apa itu kalau surat langsung apa nota ya, supaya sampein ke Qadhi Madinah. Lalu dari Qadhi Madinah sampaikan kepada Imam Malik. Maka dibawalah surat Imam Syafi'i dari Mekah menuju kota Madinah. Ketemu bahasanya ya penguasa, pemimpin, pemerintah kota Madinah saat itu. Dan Imam Malik sangat ditakutin sama siapa? Imam pemerintah kota Madinah. Memang semestinya ulama begitu, umara begitu, harus tunduk dan patuh kepada ulama, bukan ulama yang ngikutin umara. Udah paham dah tuh ya maksudnya? Paham. Banyak banget itu. Paham banget. Jadi boleh ulama deketin umara, boleh. Cuma satu syaratnya, berdakwah, nasehatin, bukan minta duit, lagi minta jabatan, nebeng ya. Itu ulama usul. Datang Imam Syafi'i kepada pemerintah. Ya bahasanya raja Madinah di situ. Tolong antarkan saya wahai qadhi, wahai pemimpin, ke rumah Imam Malik. Ini ada surat dari Mekah. Dibaca bener nih surat dari Mekah stempelnya. Apa kata qadhi Madinah, pemimpin kota Madinah? Rupanya saking takutnya ini pemimpin kota Madinah ini atau ya penguasanya dah ke rumah Imam Malik, begitu luar biasa wibawanya. Apa katanya? Wahai Imam Syafi'i, mendingan kau suruh saya jalan dari Madinah ke Mekah jalan kaki nyeker dah, nggak apa-apa dah. Lebih gampang itu. Saya kerjain bisa daripada saya nemenin engkau ke rumah Al Imam Malik. Wibawanya itu sampai orang nggak berani itu, pejabat segen, ya, pejabat segen datang ke rumahnya, takut, bisa-bisa dijewer, ya kan begitu, nggak apa-apa. Ulama jewer pejabat, itu yang cakep. Masuk diantaranya, saya menyaksikan waktu di Yaman. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullah radhiyallahu an, guru saya waktu di Yaman, Hadramaut Tarim, pernah kunjungan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh. Itu yang katanya sekarang katanya perang tuh Houthi perang Yaman dengan Saudi itu dia di antaranya pemimpinnya katanya. Dulu waktu menjadi presiden, Ali Abdullah Saleh waktu masih jadi presiden tahun 2000-an itu. Ya mungkin ini guru kita ngelihat ada sesuatu yang nggak baik, nggak benar, orang kasyaf soalnya. Habib Hasan bin Abdullah bin Masyatiri datang, jadi namanya datang presiden datang ke Rubat tempat kita belajar. Bahasanya steril lah tuh, protokolnya banyak banget tuh, ya rame, masuk ke depan, semua kumpul juga, tolabah pelajar. Masuk di situ dilihat, ya ada yang foto, ya bahkan juga saya ngelihat itu Ali Abdullah Saleh lagi dijewer, presiden itu dijewer sama Habib, tapi jewernya kagak kayak bocah, ambil begini pelan, mau dipegang kuping. Mana ada yang berani pegang kuping presiden? Tujuannya begitu. Langsung besok kantor polisi. Kalau ada yang bertanya, itu kok datang ke pesantren dekat sama ulama, liatin, nasehatin. Jangan takut. Nah itu bahaya. Jadi dibolehkan ulama dekat dengan pejabat, umara, syaratnya itu memberikan nasihat. Kalau nggak memberikan nasihat, berarti ada unsur dunia yang lainnya. Mendingan pilih aman selamat dah jauh. Ya. Maka mau nggak mau dianterin juga karena bawa surat soalnya. Kalau cuma minta tolong doang langsung Imam Syafi'i kepada penguasa Madinah mungkin nggak mau, tapi karena ada surat dari Mekah sama-sama pemimpin, ya akhirnya ditemenin. Datang ke rumah Imam Malik, Imam Syafi'i dengan
penguasa Madinah hari itu. Yang ada pertama nggak ketemu langsung dengan Imam Malik, bertemu dengan ya bahasa kita mungkin yang jaga rumahnya dah, yang nungguin di luar. Katanya beliau sekarang bukan saatnya untuk bertemu. Kalau mau ngaji kitab Muwatta besok, giliran pengajian besok, dan sekarang beliau lagi istirahat. Lalu kata yang bawa surat ini saya dapat surat dari Mekah aja, supaya sampaikan ke Imam Malik. Dan ini ada yang datang yang pengen ketemu dengan Imam Malik. Mau nggak mau akhirnya Imam Malik akhirnya keluar, duduk ya. Ditanya katanya, ada apa ini? Saya nganterin orang. Ya udah, dilihat udah ketemu kan katanya, udah. Kata Imam Syafi'i, mau ngomong Imam Syafi'i akhirnya ngomong juga. Tadi diem Imam Syafi'i karena sangat menghormati Imam Malik. Ya. Tujuan saya mau belajar dengan guru katanya. Engkau wahai Imam Malik. Kata Imam Malik, besok nih giliran pengajian, kajian kitab Muwatta. Kata Imam Syafi'i, sekarang saya mau belajar sekarang. Nggak bisa, kata Imam Malik. Kalau kau belajar Muwatta, kau kudu hafal dulu. Ada berapa hadis di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik? 1720 hadis. 1000 hadis atau misalnya. Kata Imam Syafi'i, saat itu umurnya berapa tahun? 12 tahun. Qad hafidhul Muwatta' gitu. Dia ngomong mau nggak mau dah, tadi ini nggak mau ngomong ke Imam Malik. Wahai Imam, saya siap belajar karena saya udah hafal kitab Muwatta. Umur berapa tahun? 12 tahun, isinya 1720 hadis. Hampir mau 2000. Didengerin dah, baca subhanallah dari kalimatnya, kata-katanya. Dan Imam Syafi'i ini lughahnya, bahasanya khusus karena beliau ketika di Mekah tinggal di suku Hudzail. Suku Hudzail terkenal dengan fasih dalam lughah Arabiyah. Terkenal itu suku Hudzail, paling terkenal afsahul kaum bil lughah katanya. Kaum yang paling fasih dalam mengucapkan lahjah bahasa Arab. Nah itu Imam Syafi'i udah nguasain. Makanya waktu dengar cara bacanya pun enak nih, enak banget, enak lah didengarnya. Pokoknya luar biasa. Maka langsung ya Imam Malik ini menganggap kau adalah sebagai muridku. Subhanallah. Bukan murid imamnya biasa nih, Imam Malik. Ini di antara keistimewaan daripada imam mazhab kita, Imam Malik. Kata di sini apa katanya? Wa hafizal Muwatta kullah fi 6 ayyam. Berapa hadis tadi dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik yang udah dihafal oleh Imam Syafi'i? 1720 tuh dalam kitab disebutin. Kata beliau apa? Aku hafal 1720 hadis hanya dalam waktu 9 hari. Kita 9 hari ngapain? Ngopi aja dah. Ngopi ngete, lain kita makomnya. Alhamdulillah kita mendengar kisah beliau, insyaallah turun rahmat kepada kita. 1720 hadis Muwatta Imam Malik ya. Aku hafal kata Imam Syafi'i fi 9 ayyam, 9 hari. Subhanallah. Kenapa katanya aku hafalin? Muhayya'an nafsah li mulazamatil Imam Malik. Mumpung yang ngarang kitabnya masih ada Imam Malik, sengaja aku hafalin tuh. Semangatnya Pak luar biasa. Kenapa? Karena aku ingin mulazamah. Tahu mulazamah? Ngikutin terus. Kemana aja nih imam, diikutin. Ngaji terus, nuntut ilmu terus kepada Imam Malik. Tuh, beliau Imam Syafi'i udah punya niat kuat, maka saya harus hafal kitab Muwatta karena saya ingin mulazamah. Itu masyhur tuh, terkenal istilah mulazamah. Mulazamah itu terus melazimkan belajar sama Syekh Fulan misalnya. Nih Imam Syafi'i mulazamah senantiasa kepada Imam Malik sampai wafatnya Imam Malik tahun 179 Hijriyah. Sampai Imam Malik wafat, terus Imam Syafi'i masih
mulazamah kepada beliau Al-Imam Malik radhiyallahu anhuma. Wa ta'ahhala lil fatwa wa huwa fil 15 min umri. Itu dia katanya. Dan sudah ahli diizinkan oleh gurunya tadi Syekh Khalid bin Muslim Az-Zinji, mufti Mekah. Diizinkan oleh beliau tuh gurunya Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa ketika berumur 15 tahun. Subhanallah ya. Banyak kita mendengar daripada riwayat ataupun biografi dari para ulama ini tujuan untuk memberikan semangat kepada kita. Ya, bahkan sampai ada orang namain anaknya Syafi'i supaya pengen kayak jadi Imam Syafi'i dalam segi hafalannya, dalam segi kesolehannya, ya, dan yang lain-lainnya dari kebaikan-kebaikannya. Nah, itu disebutnya tafaulan. Tafaulan, mengharapkan banyak kebaikan ada dalam anaknya seperti orang soleh ini. Makanya banyak ya orang-orang tua kita dulu itu namanya bukan nama-nama biasa, tapi diambil dari nama-nama ulama yang ada di kitab. Ya. Di antaranya Haji Asmawi. Nah, ini Pak Yusuf adanya Kiai Faisal Asmawi bin Haji Asmawi. Al-Ashmawi itu seorang ulama fikih, dalam kitab fikih disebut Qalahul Ashmawi. Nah, jadi orang-orang dulu itu bukan asal namanya, diambil dari nama ulama juga. Ulama fikih ada nih dalam kitab, pernah belajar, pernah ngaji, namain dah anaknya Al-Ashmawi. Ya. Ada lagi namanya Sya'rani, ya, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan banyak macam-macamnya. Ar-Ruyani, Imam Ruyani itu, kalau tulisannya Ruyani, itu juga dalam mazhab fikih, itu ulama fikih. Jadi dah orang Betawi namanya Royani, panggilannya Roy, gitu. Nggak apa-apa dah, ya. Ya. Banyak itu, ya. Nah, tujuannya karena mendengar dari riwayat para ulama ini luar biasa, maka namain anak kita. Siapa namanya? Syafi'i, Muhammad Syafi'i. Cakep, harapan itu, ya. Udah bunyi tuh bel. Ada bunyi. Nah, terakhir, ya. Beliau Imam Syafi'i salah satu ulama yang mewajibkan bersolawat kepada keluarganya Nabi. Imam Syafi'i, tapi nggak dimasukin dalam kajian fikihnya, dalam ketentuan fikihnya. Pendapatnya beliau aja itu katanya. Wajib kita bersolawat juga kepada keluarganya Nabi. Kalau salat kepada Nabi kan Allahumma sholli ala Muhammad, itu baru kepada Nabi. Kalau kepada keluarganya juga wa ala ali Muhammad atau wa ala alih, gitu ya. Tuh, kata Imam Syafi'i wajib itu. Khususnya di dalam salat. Di tasyahud akhir kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa katanya? Kata Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu, katanya. Wahai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi kan namanya, keturunan Nabi, keluarga Nabi. Sungguh cintamu, cinta kami kepadamu, cinta kita harus mencintai keluarganya Rasulullah, keturunan Rasulullah. Wajib, katanya, harus. Nah, bahkan kata Imam Syafi'i tadi, dan malam yusalli alaikum, siapa yang lagi sholat di tasyahud akhir dia nggak baca sholawat kepada keluargamu ya Rasulullah wa ala alinya yang disebut, la sholatalah, maka tidak sah sholatnya. Sholawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Itu. Nah, ini permulaan di dalam kita
mengkaji fikih, karena mazhab kita, fikih kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan kita mendengar daripada sejarah kehidupan para ulama, khususnya Imam Syafi'i, Allah berikan kepada diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita, cicit kita, insya-Allah akan bisa menjadi ulama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Di antaranya ini nama-nama yang sudah tertulis dan disampaikan kepada saya, ya, yang diniatkan pahalanya untuk almarhumin, ya. Nah, nanti juga yang nggak sebutin nama orang tuanya masing-masing, ya, karena terbatasnya kertas dan waktu, maka nanti, ya, saya persilahkan waktu saya diam sebutin nama orang tuanya masing-masing supaya Fatihah ini, doa ini disampaikan kepada mereka. Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma arwah abaihi wa ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum wa sahabati kulli minhum wa ashabi Rasulullah ajma'in wal khulafa ar-rasyidin wal imamatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin awliya wa syuhada salihin wa jami'a sadatina sufiyah aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ajma'in wa nakhusu khasa ila marhum Haji Saibi bin Lisan, Hajah Imah binti Haji Saih, Haji Abdul Razak Haidir bin Haji Haidir, Haji Khalilah binti Haji Ramli, Haji Muhammad Zain bin Umar, Haji Abdul Ghani bin Muhi, Haji Mas'ud binti Kusain, Haji Asmawi bin Haji Majid, Entong bin Ocan, Urum binti Miran, Masim bin Bayang, Haji Sa'amah binti Soleh, Bapak Surya Dinata bin Fulan, Atmorojo Saridi bin Sudi Kromo, Ibu Sutijam binti Kromo Karso, Mbah Projo bin Yoro Kromo, Mbah Mikam binti Fulan, Mbah Sariyah binti Fulan, Haji Asmawi bin Haji Majid, Haji Sabrin bin Sa'ari, Hajah Juriyah binti Ja'adi, almarhum Samin bin Katong, Aisyah binti Somah, Haji Muhammad bin Sa'aman, almarhumah Hajah Minah binti Boncon, Haji almarhum Haji Burhanuddin bin Inang, Hajah Salbiyah binti Haji Suhoda, Haji Sibun bin Lisan, Haji Minin bin Boncon, Hajah Anih binti Sadi, Haji Awab Abdullah bin Abdullah, Hajah Mansyah binti Haji Ahmad, Haji Dahlan bin Manif, Hajah Ni'mah binti Haji Muhammad, Hajah Ni'mah binti Haji Bapak Rih, Haji Ali Babah bin Haji Sa'an. Silakan sebutkan orang tuanya masing-masing. وصالهم وفرعهم ولجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا بنية أن الله يتغشانا ويتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان تلك النية والحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة اغفر لنا وللمرحومين والمذكورين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وسع مدخلهم واجعل الجنة مثوانا ومثواهم ونجنا وإياهم. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.